Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi, masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di Zoom meeting. Udah di tahun ajaran baru matematika peminatan. Baik, tadi saya bilang ada 2 KD untuk matematika peminatan semester ganjil ini kelas 11, yaitu persamaan trigonometri dengan rumus-rumus identitas trigonometri. Yang kita masuki pertama ini adalah persamaan trigonometri. Oke, baik. Nah, ini persamaan trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan himpunan penyelesaian persamaan sinus. Menentukan penyelesaian persamaan sinus. Nah, yang ini yang perlu kamu ingat nih, sudut-sudut berelasi trigonometri. Nah, sudut-sudut berelasi kemarin masih ingat ya? Masih ingat kan? Sudut-sudut berelasi itu apa aja? Yang perlu diingat di sini adalah sudut-sudut yang berelasi itu adalah ini. Lihat kuadrannya. Di kuadran 1 itu nilainya itu ada relasi 90 kurang alfa. Jadi ini saya ulang sedikit lagi ya, 90 kurang alfa. Kemudian kemudian di sini kita akan lihat yang dia di kuadran kedua itu ada relasi 90 tambah alfa sama 180 kurang alfa. Seperti itu ya. Nah, kemudian di kuadran ketiga itu ada relasi sudut 180 tambah alfa dan 270 kurang alfa. Dan kuadran 4 itu 270 derajat tambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Jadi ini yang kalian pelajari di matematika umum dan ini akan menjadi dasar. Akan menjadi dasar ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba perhatikan. Kemarin kalau di kuadran 1 ini kan yang bernilai positif itu yang mana? Kuadran 1 ini bernilai positif semua ya? Semuanya. Itu bernilai positif. Masih ingat ya? Yang di sini yang positif siapa? Sin, Mem. Nilai sin dengan siapa? Nilai Kosekan. kebalikan dari sin. Itu yang positif, sisanya negatif. Kalau ini yang positif siapa? Tangen sama kota. Tangen sama kotangen. Sisanya negatif. Nah, yang ini di sini yang positif siapa? Cos sama sekan. Sisanya bernilai negatif. Seperti itu ya. Nah, ada trik untuk mengingat ini karena ini akan dipakai terus. Nanti akan ada trik. Di sini kamu perhatikan semuanya adalah kelipatan N kali 90 derajat. Benar ya? 90 derajat, 180, 270, dan 360 itu adalah kelipatan berapa? Kelipatan 90 derajat, gitu ya, 90 derajat. Nah, di sini ini sama dengan nih N-nya ini, kita lihat. N-nya ini kan ada N yang ganjil. N yang ganjil itu pada saat kelipatan yang mana? 90 dengan 270. Itulah ketemu nanti relasi 270 tambah, 270 kurang, 90 tambah, 90 derajat kurang. Seperti itu ya. Oke, itu dia nanti akan ketemu sama yang di situ. Nah, di sini pada saat ini nanti relasinya nilai sin itu akan berubah menjadi siapa? Menjadi cos. Nilai cos akan berubah menjadi sin. Oke, nilai tangen akan berubah menjadi kotangen. Nilai sekan akan berubah menjadi kosekan. Oke. Nah, jadi dia akan berubah nilainya ya. Contoh, nih saya ambil contoh dasarnya itu adalah misalnya sin berapa? Sin 135 derajat. 135 derajat itu kan sama juga dengan sin. Nah, ini kita bisa buat dia akan sama. Ini tadi 135 kuadran kedua. Kuadran kedua kan? Kuadran kedua ini kan ada 90 tambah, ada 180 tambah.
maka dia akan senilai nanti dengan siapa? Dia kan sama juga ini dengan sin berapa? Sin 135 tidak akan mengurangi nilainya, sama dengan 90 ditambah berapa? 45 derajat. Benar ya? Benar ya? 90 tambah 45 derajat. Sama kan? Sama-sama 135 ruas kiri dan kanan. Nah, ini kita ambil ini 90 kelipatan apa? Ganjil. Kelipatan ganjil kan? Maka tadi kalau dia kelipatan ganjil sin jadi apa, Nak? Jadi cos. Cos berapa? Ambil sudutnya, alfanya. Ini berapa? 45 derajat. Nah, lihat di nilai awal. Sin 135 berada di kuadran 2. Nilai sin bagaimana? Positif. Maka di sini tandanya tanda positif. Positif 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Akar 2, Mem. Bisa ya? Nah, nanti kalau ketemu N kali 90 derajat, dengan N-nya ini genap, N-nya ini genap, N genap itu pada saat 180 derajat dan 360 derajat. Kalau ganjil tadi N-nya berapa? Pada saat 90 derajat. 270 derajat, Mem. Nah, pada saat ini kita lihat dia sin tetap menjadi sin. Ini tetap menjadi sin. Nah, ini seterusnya sama. Oke, seterusnya sama. Nah, untuk yang ini, contohnya saya ambil sin berapa? Sin 240 derajat. Saya ambil seperti itu. Nah, ini akan senilai dengan sin berapa? Sin, kita ambil yang genapnya, 180 ditambah 60 derajat. Seperti itu kan? Nah, ini kan genap. Genap tadi sin tetap jadi sin. Gitu kan? Ya. Nah, untuk nilainya positif negatif, sin 240 berada di kuadran berapa? 3. Ya. Kuadran 3 nilai sin bagaimana? Positif atau negatif? Negatif. Yang kita ambil relasinya berapa derajat tadi? 60 derajat. 60 derajat. Berarti nilainya sin 60 berapa ya? Setengah akar 3. Setengah akar 3, setengah akar 3. Berarti kita dapati nilainya setengah akar 3. Oke, paham untuk sekilas materi yang lalu? Bisa? Paham, Mem. Nah, alhamdulillah. Jadi ini nanti dasar kita untuk menentukan persamaan trigonometri yang khusus hari ini tadi kita akan bahas tentang apa? Tentang fungsi sinus ya. Oke. Nah, jadi ini dasarnya. Kemudian nanti kamu akan ketemu yang perlu diingat juga ini dia, sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini jangan tidak diingat ya. Kita ingat yang kuadran satunya saja, sisanya kita ambil relasinya seperti itu. Oke, bisa ya. Nah, ini ya sin 0, 0, setengah akar 2 sebenarnya gampang ingatnya. 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, ini setengah akar 4. Akar 4 itu kan 2 per 2 makanya jadi 1. Untuk cos dibalik aja. Nah, untuk tangen sin per cos 0 bagi 1 0, setengah bagi setengah akar 3 sepertiga akar 3 setelah dirasionalkan ya. Ini setengah akar 2 bagi setengah akar 2 sama dengan 1, setengah akar 3 bagi setengah akar 3, dan 1 dibagi 0 tidak terdefinisi hasilnya. Bisa ya untuk yang ini? Baik, kita akan masuk materi inti hari ini tentang persamaan trigonometri sinus. Jadi nanti kamu akan ketemu fungsi sederhana sin X sama dengan sin alfa. Jika ini yang terjadi, maka kita dapati kemungkinan tadi. Kemungkinannya tadi apa? Kemungkinannya apa tadi? Kemungkinannya tadi 2. Sinus itu berada positif di kuadran berapa? Kuadran pertama dengan kuadran kedua. Maka muncul ini dia. Sinus positif di kuadran pertama sama kedua. Di kuadran pertama ketika sudut itu balik lagi ya, ketika sudut itu balik dari 360 kembali ke kuadran 1, maka nilainya akan tetap sama seperti itu kan. Ya, makanya di alfa dikali K kali 360 derajat. Dan kuadran 2 tadi supaya sin tetap menjadi sin, maka kita pakai rumusnya apa? 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Sampai di sini paham ya? Saya insya-Allah. Nah, belum, sebelum ke soal. Baik, ini jadi yang perlu diingat ini dulu ya. Nah, si K ini siapa? Ini adalah variabel-variabel lain
Nah, ini K itu adalah bilangan bulat yang kita coba kita uji ke dalam persamaan tersebut yang memenuhi syarat intervalnya. Seperti itu. Jadi fungsi trigonometri itu, fungsi trigonometri persamaan trigonometri bentuk sin itu gini. Persamaan, namanya sin X sama dengan sin A. Ini ada muncul tanda persamaan. Tuh dia. Oke, maka nanti kita bisa ubah nilai X itu bisa sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, atau X itu sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Bisa ya? Baik. Nah, sekarang kita ambil ke contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 47 derajat dengan, ini sangat penting sekali ya. Ini sangat penting sekali untuk menentukan himpunan penyelesaian. Interval nilai X ini berada di antara interval 0 sampai 360 derajat. Oke, bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, dari persamaan tadi kita buat nih. Sin X sama dengan tadi sin 47 derajat dengan intervalnya 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, yang kita buat tadi kan ada dua kemungkinan persamaan. Yang pertama, nah ini si X-nya. Ini X sama dengan alfa, alfanya tadi berapa? 47 derajat. Ya, 47 derajat. Maka X sama dengan 47 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemungkinan pertama tadi, kuadran pertama berputarnya. Yang keduanya di kuadran kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Alfanya tadi berapa? 47 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, bentuk yang 180 derajat dikurang 47 derajat ditambah K kali 360 derajat ini hasilnya sama dengan X sama dengan 133 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini persamaan dasarnya. Sekarang kita tinggal mencari nilai X yang memenuhi dengan mengganti si K-nya. Dengan bilangan apa tadi? Bilangan bulat. Bilangan bulat itu boleh bilangan berapa saja, tapi saran saya kita mulai dari bilangan yang kecil karena dia ada interval, ya. Bisa dimulai dari -1, bisa dimulai dari 0, 1 dan seterusnya, -2 boleh ya. Oke. Nah, kita cek ya. Nah, pada saat K-nya kita ganti sama dengan 0, pada saat K-nya sama dengan 0, maka X ini sama dengan berapa? 47 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti ini 0 hasilnya ya. Dapatlah X-nya sama dengan berapa? 47 derajat. Bisa sampai di sini? Paham? Bisa ya? Bisa, Ma'am. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk K-nya sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 berarti K-nya kita ganti dengan angka 1. Bersama itu X, nilai X yang memenuhi X sama dengan 47 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Artinya 47 ditambah 360. Dapat hasilnya adalah berapa? 407. Ini X-nya. Oke? Bisa? Nah, dari sini kamu lihat nih, sementara kita punya interval 0 sampai 360 derajat. 470 derajat ini memenuhi atau tidak? Tidak, Mem. 47? Tidak, Mem. 47 derajat? Memenuhi, Mem. Berarti yang 470 derajat tidak memenuhi. Yang 407 derajat tidak memenuhi, yang 47 derajat memenuhi. Satu sudah dapat himpunan penyelesaiannya. Oke. Baik, yang berikutnya kita lihat dari yang 180 derajat dikurang 47 derajat tambah K kali 360 derajat. Tadi kan X sama dengan 133 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dengan cara yang sama, kamu ganti nilai K-nya, bilangan bulat K-nya itu dengan bilangan bulat. Boleh dimulai dari, kita cek ya. Nih, cek hasilnya. Oke. Cek hasilnya. Nah, K sama dengan 0. Kita akan memperoleh nilai X sama dengan berapa? 133 derajat. Ini dia. Ya. Oke. Memenuhi atau tidak ini? Memenuhi. Oke, kita lanjut ya. K sama dengan 1 akan menghasilkan nilai X sama dengan 493 derajat. Oke. Tidak memenuhi. Maka kita coret ya. Nah, dari sini
Dari sini kita dapat himpunan penyelesaian untuk persamaan. Sin X sama dengan 47 derajat. Itu nilainya yang memenuhi adalah 47 derajat dan 133 derajat. Artinya nilai X yang bisa memenuhi persamaan tersebut memenuhi adalah 47 dan 133 derajat. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Tidak ada, Mem. Tidak bisa ya? Bisa semuanya ya, insya Allah ya? Bisa ya? Oke, Bisa, Mem. kalau bisa kita lanjut ke soal yang berikutnya. Lanjut ya ke soal yang berikutnya. Oke, sampel yang keduanya. Tentukan penyelesaian dari persamaan sinus minus 2x sama dengan sin 184 derajat. X-nya berada di antara minus 180 derajat sampai 180 derajat. Ya, jadi kita untuk himpunan penyelesaian kita coba-coba dengan nilai K bilangan bulat tadi harus mengikuti interval, itu kata kuncinya. Oke, dari sini kita dapat solusi ya. Nah, tadi ini ada persamaan sin min 2x sama dengan sin 184 derajat di antara x-nya min 180 sampai 180 derajat. Dengan cara yang sama. Pertama, itu apa? Ya, pertama apa yang dilakukan? Ada yang bisa buka suaranya? Melihat intervalnya, Mem. Iya. Dengan intervalnya, iya, udah. Tadi langkah pertama, rumus yang digunakan apa? Yuk, Saril. X sama dengan A tambah K kali 360 derajat, Mem. Iya. X sama dengan, hati-hati, di sini bukan X. Ya, Zaini. Di sini ada siapa di sini? Ya, min 2X, Mem. Iya, ada min 2X. Oke, berarti min 2X sama dengan 184 tambah K kali 360 derajat, Mem. Iya, itu dia. Jadi fungsi sin yang di sebelahnya harus diperhatikan ya. Oke, itu dia yang harus ini kan. Jadi bentuknya adalah kita lihat nih. Ini kan tadi X-nya, min 2X. Ini alfanya ya. Ini intervalnya. Oke. Bentuknya tadi adalah ini fungsi yang pada yang pertama sama dengan alfanya ditambah K kali 360 derajat. Oke, hati-hati ya. Baik, nah ini dia hasilnya. Nah, sekarang udah dalam bentuk yang seperti ini. Min 2X sama dengan 184 derajat ditambah K kali 360 derajat. Supaya memudahkan kamu, maka ini kedua ruas bisa kita bagi berapa? Minus 2, Mem. Oke, boleh. Minus 2. Oke. Kalau kita bagi dengan minus 2, maka kita akan peroleh nilai X-nya sama dengan berapa? X sama dengan min 92 derajat dikurang K kali 180 derajat. Benar ya? Pas? Nah, setelah itu barulah kita cek sama seperti yang tadi. Kita boleh mulai dari negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Tapi carilah yang terdekat terlebih dahulu. Kalau di sini saya pilih misalnya K-nya sama dengan min 1. Ya, maka dapat diperoleh nilai X-nya sama dengan berapa? 88 derajat. Pas ya? Min 92 derajat dikurang negatif, min dikurang negatif 180 kan jadi tambah hasilnya. Maka diperoleh nilai X-nya 88 derajat. Ya, pas? Memenuhi tidak 88 derajat ini? Memenuhi, Mem. Memenuhi, karena berada di dalam interval ya. Baik, yang berikutnya. K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, dia hasilnya X-nya min 92 derajat. Memenuhi ya, karena dia X-nya itu berada di antara min 180 sampai 180. Berarti min 92 masih dalam interval. Nah, untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya itu min 272. Berarti tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari min 180 derajat. Bisa ya? Next, lanjut ke kuadran 2-nya. Kita cek untuk yang keduanya yang ini. Nah, kalau untuk yang ini kita sama seperti tadi,
Min 2X sama dengan 180 derajat dikurang 184, hasilnya kan min 4 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi minus 2 supaya mudah, maka diperoleh X-nya sama dengan 2 derajat dikurang K kali 180 derajat. Sekarang kita cek lagi. Ya, cek nilainya lagi. Nah, untuk K-nya sama dengan minus 1, maka diperoleh hasilnya adalah 182 derajat. Nggak memenuhi ya. Hasilnya 182 derajat. Tidak memenuhi. Untuk K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 2 derajat. Ya. Kalau K-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1, maka kita peroleh nilainya minus 178 derajat. Masih memenuhi. Ya kan? Masih memenuhi. Nah, dari sini kalau dia sudah memenuhi, yang memenuhi berarti berapa aja tadi? 88 derajat, min 92 derajat, 2 derajat, dan minus 178 derajat. Saya, maka himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Dimulai dari yang kecil ya, min 178 derajat. Kelihatan ya? Min 92 derajat, 2 derajat, dan 88 derajat. Oke, di contoh yang kedua sebelum lanjut ke nomor 3 ada pertanyaan. Insya Allah paham semua? Paham. Paham, Mem. Ya, nanti perdalam materinya di psikologi ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari X sin setengah X sama dengan min setengah akar 3 dengan X-nya berada di antara 0 derajat sampai 2V. Nah, ini dalam radian ya intervalnya, tapi kamu udah paham ya radian? Kalau 2V itu senilai dengan berapa derajat? 366 derajat. 360 derajat. Berarti sudah paham ya untuk yang di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sama saja langkahnya, tinggal mengubah nanti himpunan penyelesaiannya, karena di sini interval dalam radian, berarti dia dalam radian juga nanti. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya solusi. Sama langkahnya. Nah, tapi ada beda sedikit nggak? Bedanya apa nih? Ya, bedanya apa? Ada yang bisa? Nilai sin A-nya, Mem. Dalam radian, Mem. Iya, 1. Itu udah tadi saya sebutkan. Nilai sin A-nya, Mem. Apanya? Nilai sin A-nya, Mem. Iya, nilai sin A-nya. Jadi ketika suatu persamaan, tadi kita kan udah dapat rumus awal itu sin X sama dengan sin alfa. Baru kita rubah ke dalam X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, ini kejadian nilai yang di ruas kanannya, nilainya masih dalam radian, tidak dalam persamaan trigonometri. Maka yang kamu lakukan adalah mengubah dulu dia ke dalam siapa? Ke dalam bentuk persamaan sin, itu dia. Nah, ingat tadi sin itu bernilai negatif di kuadran berapa ya? 3, 4, Mem. 3, 4. 3 sama 4. Berarti kalau kita ambil dari yang kecil nih, yang 3 ya. Yang 3. Berarti ini setengah akar 3. Kalau dia tidak dalam negatif, setengah akar 3 itu senilai dengan berapa derajat? Setengah akar 3 tadi berapa derajat ya? 60 derajat. Oke, saya buat di sini ya. Setengah akar 3 itu adalah senilai dengan 60 derajat. Gitu ya. 60 derajat. Berarti kita ambil nih yang dekat. Kalau dia kuadran ketiga tadi sin berapa ya supaya tidak mengubah? Bisa sin 180 ditambah 60 derajat. Atau sin tadi yang kuadran 4 360 kurang 60 derajat bentuknya. Ambil yang kecil biar mudah. Maka kita rubah ini dulu. Menjadi apa? Menjadi sin X. Sin setengah X sama dengan sin 240 derajat. Lebih ya, ambil yang lebih dekatnya ya. Oke. Sama aja nanti kalau kamu ambil yang di 360 nilainya sama aja. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini muncul baru kita bisa gunakan rumusnya yang tadi. Karena dia udah ruas kiri dan kanan sama-sama sin. Sampai di sini paham? Paham, Mem. Bisa, alhamdulillah. Kita lanjut. Berarti bagus lah nanti ini nilainya.
Ya, kita lanjut ya. Yang berikutnya. Nah, ini dia bentuknya tadi kan kita gunakan rumus yang dasar ya, setengah X sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nilainya sama dengan X sama dengan, nih sama-sama dikali berapa ini? Kali 2 ya, supaya tidak ada pecahan. X sama dengan 480 derajat ditambah K kali 720 derajat. Sampai di sini paham ya, Nak? Oke, nah yang berikutnya juga sama, untuk yang berikutnya juga sama. Nah ini ya setengah X sama dengan berapa? Setengah X sama dengan 180 kurang 240 min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau disederhanakan menjadi X sama dengan min 120 derajat tambah K kali 720 derajat. Nah untuk yang persamaan pertama kita bisa ujikannya sama dengan minus 1. Maka diperoleh X-nya 240 derajat. Min 240 derajat itu di bawah dari 0 derajat. Benar ya? Maka tidak memenuhi. K sama dengan 0, maka kita dapat nilainya X-nya sama dengan 480 derajat. 480 derajat itu nilainya melebihi dari 2π. Ya. Karena dia lebih dari 360 derajat. Maka kedua ini tidak memenuhi. Apalagi angka yang lain ya, 1, 2, dan seterusnya akan lebih besar pastinya. Karena 0 aja udah 480 derajat. Tidak perlu kamu cek lagi. Nah, untuk yang ini X-nya, ini kita cek ya. X-nya itu ada X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1 diuji. Ketika X-nya sama dengan 0, hasilnya adalah berapa? Min 120 derajat. Tidak memenuhi. K-nya sama dengan 0, maka hasilnya berapa? 600 derajat. Lebih juga dari 2π, berarti tidak memenuhi. Sampai di sini bisa ya? Jadi dari sini gimana kesimpulannya? Ayo, himpunan penyelesaiannya apa jadinya? Kosong, Mem. Kosong. Tidak Ya, ada, Mem. Tidak ada yang memenuhi, mau kita ganti angka berapapun tidak ada yang memenuhi untuk persamaan tersebut yang berada untuk nilai X yang berada di antara 0 sampai 2π. Maka dari sini kita akan dapat peroleh himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, bisa. Jadi enggak semua dari persamaan itu ada himpunan penyelesaiannya karena di sini ada batas intervalnya. Oke, baik ya. Lanjut, bisa paham sampai di sini? Paham. Paham, alhamdulillah. Ini contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini dia yang himpunan kosong ya. Saya ingat jadi himpunan kosong. Jadi intinya suatu persamaan sinus itu kita rubah dulu sin X sama dengan sin alfa. Intinya dari pembelajaran hari ini. Nah, hasil himpunan penyelesaian itu tidak harus ada nilainya. Bisa jadi deh himpunan kosong. Dan yang paling penting adalah lihat kuadrannya, lihat intervalnya supaya nilai kamu benar. Ya, itu dia. Nilai himpunan itu benar atau tidak, memenuhi atau tidak, seperti itu. Ada pertanyaan dari 3 soal yang sudah diberi atau dari materi yang sebelumnya? Jadi perbandingan trigonometri, sudut-sudut istimewa, relasi sudut sangat berpengaruh sekali nih untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar. Ya, ini masih dasar nih, nanti kita akan ketemu yang kuadrat dan sebagainya. Oke? Ada nggak pertanyaan? Tidak ada, Mem. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Sama-sama.